Tingkatkan tekad, kuatkan hati negeri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sela Arsita S, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Bulukumba. Hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya, Bu Farida. Kami akan melaksanakan percakapan pra-observasi sebelum melaksanakan observasi di kelas. Baik, kita mulai saja ya Bu Farida. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Farida? Alhamdulillah, luar biasa baik sekali. Alhamdulillah. Jadi izin Bu Farida, hari ini kita akan melaksanakan sedikit percakapan sebelum melaksanakan observasi di kelas. Yang pertama adalah apa tujuan pembelajaran yang akan dicapai nanti pada saat Ibu mengajar di kelas. Terima kasih. Di sini saya memiliki 4 tujuan pembelajaran yang akan saya capai. Yang pertama itu dengan mengikuti proses pembelajaran nanti, peserta didik diharapkan dapat menyimpulkan struktur dan ciri kebahasaan teks tanggapan. Kemudian yang kedua, menelaah model teks tanggapan. Kemudian yang ketiga, menjelaskan model teks tanggapan. Terus yang terakhir, merancang dan menulis teks tanggapan. Merancang dan menulis ya. Oke, yang kedua, pada saat nanti melaksanakan pembelajaran di kelas, apa sih area atau aspek pengembangannya? Jadi area pengembangan atau aspek pengembangan nanti yang akan saya lakukan di kelas itu ada 2 itu ya, yaitu dari segi pengetahuan dan keterampilan. Kalau dari segi pengetahuannya ini tentang menyimpulkan struktur dan ciri kebahasaan teks tanggapan. Yang kedua ini menelaah model teks tanggapan, dan yang terakhir menjelaskan model teks tanggapan. Sedangkan dari segi keterampilan nanti itu merancang dan menulis teks tanggapan. Jadi ada 2 Ibu ya, ada dari pengetahuan dan ada keterampilan. Oke. Bagaimana sih gambaran secara umum nanti pada saat Ibu akan melaksanakan kegiatan di kelas? Baik Bu ya, seperti proses pembelajaran pada umumnya. Nanti di bagian pendahuluannya itu ada salam, mulai dengan salam, kemudian menanyakan kabar siswa, kemudian berdoa. Setelah mereka berdoa, akan dilanjutkan dengan ice breaking, terus apersepsi, menyampaikan tujuan pembelajaran dan menggali pemahaman awal tentang teks tanggapan ini. Kemudian di bagian inti ini, yang pertama yang akan saya lakukan itu pembiasaan budaya baca ya, pembiasaan budaya baca 15 menit. Kemudian bukan cuma minat bacanya yang akan saya latih di sini, tapi saya ingin melihat daya bacanya itu. Jadi karena biasa kan ada siswa yang hanya mampu membaca tapi dia tidak tahu apa sih yang dia baca. Makanya itu saya melaksanakan uji daya baca dengan cara apa? Dengan cara ketika mereka selesai membaca, saya suruh untuk tutup kembali dan menyampaikan informasi yang dia baca. Terus yang kedua itu akan ada kerja kelompok. Jadi nanti itu ada pembagian kelompok, kemudian setelah kerja kelompok selesai, presentasi tugas-tugas yang dikerjakan di kerja kelompoknya tadi ini dipresentasikan seperti itu. Kemudian bagian penutup sama seperti pada umumnya, ada juga bagian refleksi, evaluasinya. Jadi secara umum ada pendahuluan, kemudian ada inti, kemudian ada penutup. Iya. Model pembelajaran apa yang dipakai nanti? Problem based learning. Ya. Kemudian menggunakan media juga, saya akan menggunakan media video yang akan saya tayangkan nanti. Berarti menggunakan semacam LCD ya, kemudian ada tampilan video. Ada LKPD. Ada LKPD juga. Baik, selanjutnya Bu, pertanyaannya adalah kira-kira strategi apa yang dipersiapkan nanti untuk menghadapi pembelajaran di kelas? Baik Bu, strategi pembelajaran yang akan saya terapkan di kelas nanti itu adalah pembagian kelompok secara berdiferensiasi berdasar gaya belajar, yaitu auditory, visual, sama kinestetik. Berarti ya nanti strateginya salah satunya dengan melakukan pembelajaran diferensiasi ya. Jadi membagi kelompok berdasarkan gaya belajar. Jadi rencananya nanti Ibu kapan akan dilaksanakan observasi? Insya Allah hari Rabu ya. Rabu. Kebetulan ada hari jam juga di sana. Sekian percakapan pra-observasi kita. Sampai ketemu nanti di pelaksanaan observasi ya. Semoga kita dalam sehat dan bisa mempersiapkan kembali dengan baik. Terima kasih banyak Bu Farida. Sampai jumpa lagi. Berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Kita belajar disiapkan dulu ya.
membaca sebelum belajar. Apa kabar semuanya? Baik. Hati bagaimana? Tidak ada yang galau? Tidak. Berarti siap untuk pelajaran ini? Siap. Nah, mantap sekali. Sebelumnya kita beri apresiasi untuk teman Ananda yang datang lebih awal untuk membersihkan kelas Ananda sehingga kelas Ananda hari ini bersih dan kita bisa belajar dengan nyaman. Kasih tepuk tangan untuk teman Ananda hari ini. Jadi kita tes dengan tepuk semangat dulu ya. Silakan berdiri semua. Pimpin oleh Iman. Silakan Iman. Silakan Iman. Tepuk semangat. Ulangi dulu karena kurang greget rasanya. Saya mau semangatnya pas terakhir itu kamu gulung dari bawah. Semangat, oke? Mana? Tepuk semangat. Ya, tepuk tangan untuk kalian. Hari ini ada yang tidak hadir? Ayo semua. Ada semua? Alhamdulillah. Ada yang mau menyampaikan apa tentang pelajaran minggu lalu? Silakan. Minggu lalu kita mempelajari tentang sanggahan. Sanggahan adalah teks yang berisi kritik, sanggahan atau pengajaran atas suatu hal baik karya maupun saran. Oke, bagus sekali. Ada lagi? Ya, silakan. Pengertian lengkap menanggapi adalah kita disuruh mengenal suatu hal atau sesuatu yang disarankan. Oke, bagus sekali. Ya, silakan. Jangan takut salah ya, karena konsepnya di sini kita adalah seorang pelajar. Ya, silakan anakku. Ya. Syarat itu ada dua, yaitu objektif dan subjektif. Iya, bagus sekali. Ada lagi? Ya, silakan. Mulai dalam bentuk teks tanggapan terbagi menjadi dua. Ya. Kritik dan pujian. Iya, bagus sekali. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Luar biasa. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 5. Ada 5 ya. Dengan menggunakan pendekatan saintifik, peserta didik mampu menyimpulkan struktur dan ciri kebahasaan teks tanggapan dengan baik. Tujuan yang kedua, peserta didik mampu menelaah model teks tanggapan dengan baik. Tujuan ketiga, peserta didik mampu menjelaskan model teks tanggapan. Tujuan keempat, peserta didik mampu merancang teks tanggapan. Terus, tujuan terakhir adalah peserta didik mampu menulis teks tanggapan berupa pujian dan kritik. Jadi, proses pembelajaran kita ini akan melewati beberapa alur. Yang pertama, seperti biasa, akan ada yang namanya uji daya baca. Sering kan kita melakukan uji daya baca ya? Jadi uji daya baca ini adalah melatih pemahaman Ananda. Ya. Jadi akan ada satu proses, Ananda membaca teks seperti biasa. Nanti ditentukan halamannya, halaman berapa. Kemudian akan ditutup buku yang sudah dibaca dan Anda menyampaikan informasi yang Anda dapat dari hasil membaca Anda. Jadi yang dibaca di sini adalah 93 sampai 99. Bisa dibaca dengan baik. Untuk negeri kita menjalin kolaborasi, belajar, bergerak, berbagi untuk negeri demi bakti pada Ibu Pertiwi. Waktu sudah habis ya. Silakan tutup bukunya. Oke, lanjut. Tadi Ananda kan sudah membaca teks ya. Jadi sekarang saya mau tanya,
informasi apa yang Ananda dapatkan dari teks yang sudah Ananda baca? Informasi apa yang Ananda ingat? Ada yang menyampaikan? Ya, silakan berdiri. Informasi yang saya dapat dari pelajaran tersebut adalah menerima pujian. Jika kita merasa kurang nyaman dengan pujian tersebut, itu akan mengurangi makna dan pujiannya. Jadi, sebaiknya jika kita ingin menanggapi pujian untuk berinteraksi saja. Itu cukup abadi, klasik, dan juga sederhana. Oke. Tangan utamanya. Luar biasa. Ada lagi? Ayo. Ya, silakan anakku berdiri. Ya. Informasi yang saya dapatkan yaitu bahasa teks tanggapan. Kemampuan mendeskripsikan dibutuhkan dalam menyusun teks eksposisi tanggapan, makna misalnya menggambarkan perasaanmu tentang sesuatu itu. Tepuk tangan dong. Iya, ada lagi. Iya, luar biasa ini. Sudah ada kalau ada. Baik, saya akan menyampaikan tentang bacaan baca-baca. Jadi cara memuji sudah tepat. Ya, sudah tepat. Ini yang pertama. Iya, tepuk tangan. Tepuk tangan dong. Silakan, iya. Silakan ambil. Ya. Saya telah membaca bahasa teks tanggapan menghadapi dengan cara melewati yang baik dan tidak baik. Iya. Oke, silakan duduk. Lagi tepuk tangan. Iya, silakan. Saya mendapatkan informasi tentang menuntut. Ya. Kritik dapat mendorong seseorang untuk berkembang menjadi lebih baik. Kritik, kalau kita mengkritik seseorang, kita harus menggunakan bahasa yang baik dan santun agar dapat berdampak positif. Ya, luar biasa. Tepuk tangan. Iya, jadi sudah ada catatan masing-masing ya, sudah disampaikan oleh teman Ananda. Ada yang membahas tentang bahasa teks tanggapan, ada yang membahas tentang pujian, cara menanggapi pujian, memberi pujian, memuji secara tepat, menerima pujian, dan ketika berada di situasi khusus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang struktur teks tanggapan, yaitu materi untuk kelas 9 SMP semester 6. Untuk memahami struktur teks tanggapan, kita review ke belakang. Teks tanggapan merupakan suatu teks yang berupa tanggapan dalam bentuk pujian atau tuntutan, kritik, dan penolakan terhadap suatu karya, hal atau peristiwa yang diberikan oleh penanggapan. pada Ibu Pertiwi. Bulatkan Semuanya berdiri dulu. Ya, silakan letakkan otot-ototnya. Ya. Lanjut. Kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Untuk kelompok visual, Azalia, Andi Aisyah, Juliana, Nabil, Alif Mufli, Andi Pangeran, Imam. Silakan bikin kelompoknya. Bentuk kelompoknya sekarang anakku. belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Tanggapan kan strukturnya sudah ada kan? Ada konteks sudah. Angkat dulu ya. Sini dulu semuanya. Sini yang saya jelasin dulu. Ini nilai yang kita jawab juga pada Anda. Kemudian ini untuk keterampilan kalian memilih salah satu. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri,
apa bedanya? Pertamanya adalah sama-sama memberikan pendidikan yang membuat seseorang bisa berkembang lebih baik. Sedangkan pada yang tidak penting itu memberikan kebaikan, serta masukkan. Sedangkan kemudian memberikan pernyataan, pengakuan dan penghargaan. Lalu soal yang nomor 2 yaitu belajar bagaimana menulis. Deskripsikan dengan rinci sebelum memberi penilaian. Mana tulisan yang lebih baik dalam mendeskripsikan? Nomor 2 ini akan dijawab pada saya sendiri yaitu lukisan dan lalu nomor 3 akan dijawab oleh kelas saya dari hafalkan. Profil pelajar Pancasila, belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Sekian presentasi kami tentang LKPD yang telah diberikan. Mungkin teman-teman sekalian dari presentasi kami ada yang ingin menanggapi, silahkan. Silakan. Ya, nanti kalau berdua ingin menanggapi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh kelompok kita. Baik, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya memberikan sedikit tanggapan berupa ujian berupa titik untuk kelompok 3. Ujian yang saya beri bisa diakui kelompok 3 sudah mempresentasikan dengan bagus dengan materi yang cukup lengkap untuk kita pahami bersama-sama. Untuk yang masih kurang, saya harapkan suaranya bisa kita dokumennya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dari kelompoknya? Sekalian sudah tidak ada yang ingin menanggapi dari presentasi kami. Kami kelompok 3 kami tutup diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3 ya? Mereview kembali pembelajaran dari awal sampai sekarang. Ada yang mau menyampaikan apa informasi yang Anda dapat dari awal ketika Anda baca budaya baca sampai menonton video tadi? Ada yang mau menyampaikan? Saya telah menyimak dari penjelasan dari kelompok 3 bahwa kelompok itu bisa meletak ketemu yang Untuk kita. mengganggu kita. Oke, tepuk tangan teman-teman. Ada lagi? Oke, silakan. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari pembelajaran kita dari tadi kita bisa mengetahui tentang bahasa percakapan, cara menanggapi, memberi ujian maupun cara menerima ujian. Tepuk tangan. Iya, luar biasa. Jadi apa yang disampaikan oleh Nisa dalam kuliah sudah tercakup semua. Apa yang disampaikan dengan apa yang sudah dipelajari dari awal sampai sekarang ya. Sekarang terakhir Ibu akan mengevaluasi hasil pembelajaran hari ini. Ada soal yang harus Anda selesaikan. Ya, silakan lihat buku dari yang disediakan ya. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk Ya, sudah selesai ya. Silakan buku-bukunya. kolaborasi. Belajar bergerak. Siap. Belajar. Siap. Tepuk tangan teman-temannya. Bagaimana pelajaran ini? Senang? Senang. Bagaimana? Ada 100
Perkenalkan, saya Selar Sita S, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Bulukumba. Pada hari ini saya ditemani oleh Ibu Manajer Praktik dan juga Ibu guru mata pelajaran yang telah kami observasi. Jadi hari ini kami akan melaksanakan percakapan pasca observasi. Jadi bisa mungkin langsung dimulai Bu ya. Kemarin setelah dilakukan proses observasi di kelas, bagaimana sih perasaannya Ibu Faridah? Saya alhamdulillah gegah Bu ya. Saya sudah menjalankan salah satu kewajiban saya sebagai Pada saat pembelajaran kemarin di observasi, apa sih menurutnya Bu Faridah sudah bagus? yang ada di kelas. Terima kasih Bu ya. Yang sudah bagus menurut saya adalah proses pembelajaran yang saya laksanakan di kelas itu sudah sesuai dengan sistematika yang sudah saya rencanakan sebelumnya. Terus yang kedua kan saya sudah menerapkan TIPEX dalam pembelajaran saya dan sesuai dengan itu yang diharapkan sekarang dalam satu itu. Dari angka 1 sampai 10 itu seberapa puas Ibu dengan pembelajaran? 1 sampai 10 ada 8. 8. Kira-kira ada tidak yang menurut Ibu yang masih kurang dari pembelajaran ini? Yang kayaknya yang kurang itu adalah mungkin dari segi model atau metode pembelajaran saya yang belum bervariasi ya, sehingga mungkin terkesan ada yang jenuh. Terus yang kedua itu keaktifan siswa secara merata belum terlaksana. Jadi yang perlu ditingkatkan itu mungkin dari metode sama keaktifan beberapa murid ya. Jadi apa sih sebenarnya hambatannya sehingga terjadi demikian? Oh ya, kemarin itu kan di diskusi ada 1 dari 3 siswa yang tidak aktif dalam berdiskusi. Itu hambatan saya. Jadi hambatannya ada beberapa siswa yang kurang aktif ya. Jadi sebenarnya apa sih ekspektasinya Ibu mengenai itu? Apa yang diharapkan dari keaktifan siswa itu? Saya berharapnya sebenarnya seperti itu. Ketika saya memberikan sebuah LKP beban kerja yang harus diselesaikan oleh siswa, saya berharap itu semua siswa ikut andil dalam menyelesaikan masalah yang ada di depan mereka. Seperti itu. Sebelumnya di pembelajaran sebelumnya kira-kira apa usaha yang pernah Ibu lakukan untuk mengaktifkan beberapa murid yang kurang aktif? Biasanya kalau saya lihat seperti itu di bagian presentasinya itu Ibu, saya sebelum presentasi saya menganjurkan kepada siswa untuk semua anggota kelompok harus berperan. Artinya dia menjelaskan, semua siswa harus menjelaskan seperti itu. Nah, jadi upaya yang pernah dilakukan adalah memberikan peran masing-masing. Apa istilahnya mungkin menyeimbangkan masing-masing peran. Seperti itu. Kira-kira ada tidak langkah selanjutnya atau strategi selanjutnya bagi Ibu untuk mencoba hal baru mengaktifkan murid itu? Mungkin kan kemarin itu saya membagi kelompok secara acak ya. Jadi mungkin kedepannya nanti itu saya berencana akan membagi kelompok berdasarkan kemampuan siswa. Artinya yang cakap dengan yang cakap, yang sedang dengan yang sedang, yang rendah dengan yang rendah. Jadi otomatis pemikiran saya seperti ini. Kemarin itu kan saya acak. Jadi otomatis yang anak-anak yang rendah menurut dirinya rendah, dia kan pasti akan memiliki perasaan rendah diri untuk ikut menyumbangkan untuk memberikan gagasan atau pendapat, dan atau bisa jadi juga dia berpendapat bahwa teman saya sudah pintar dan sudah saya serahkan semuanya Jadi dengan diri yang terbiasa. Seperti itu ya. Jadi mungkin melakukan diferensiasi ya, sama tadi pembagian kelompok berdasarkan kesiapan belajar. Iya. Boleh juga itu luar biasa menurut saya juga. Jadi kira-kira kapan mau mencoba memulai hal itu? Insya Allah pembelajaran berikutnya. Ada kira-kira yang bisa terlibat untuk membantu itu dalam pelaksanaan rencana ini? mungkin kalau terlibat langsung di proses pembelajaran mungkin tidak ya Bu. Tapi kalau misalnya di luar dari kelas, mungkin saya itu akan mencari informasi atau saya akan berdiskusi dengan teman sesama mata pelajaran bahasa Indonesia. Mungkin saya mencari solusi kira-kira apa yang bisa saya lakukan, strategi apa yang bisa saya lakukan di kelas supaya bisa lebih baik lagi. Jadi kan Ibu tadi sebenarnya sudah menyampaikan refleksi ya pembelajaran. Kira-kira kedepannya nanti apa kira-kira kompetensi yang ingin Ibu kembangkan pada diri Ibu
Ibu supaya pembelajarannya setelah ini lebih baik lagi. Kalau kompetensi mungkin saya tak perlu pengetahuan atau keterampilan yang saya cari itu dari segi pengetahuan, misalnya metode, saya akan mencarinya di di internet ya. Saya akan lebih mengembangkan misalnya lagi beberapa metode Jadi lagi ke pedagogiknya ya. Setelah percakapan tadi, apa kira-kira yang bisa Ibu dapatkan? Saya akhirnya saya bisa tahu bahwa ternyata setelah saya proses belajar mengajar masih ada sisi negatif, kelemahan saya yang harus saya perbaiki. Itu ya mungkin Bu ya, karena kan kadang kita kalau sendiri yang mengajar kita tidak tahu apa yang kurang dari diri saya. Jadi dengan adanya mungkin observasi bisa kita saling membantu. Jadi bukan kita mengajar tapi kita saling melihat ini yang perlu saya tingkatkan lagi. Jadi mungkin cukup untuk percakapan pasca observasi Bu. Sedikit sebagai penutup, terima kasih banyak Bu sudah berpartisipasi. Yang untuk pembelajaran Ibu sedikit masukan juga dari saya. Kemarin luar biasa karena saya juga menyaksikan secara langsung. Ibu Farida itu betul-betul aktif luar biasa Bu. Di kelas kiri kanan berputar untuk berupaya untuk mengaktifkan murid. Walaupun mungkin tadi dari yang disampaikan masih ada 1-2 yang kurang aktif ya. Itu memang kita agak susah karena memang lingkungan juga. Kemudian nanti juga kedepannya adalah supaya lebih banyak lagi metode-metode yang baru supaya anak lebih semangat belajar. Mungkin sekian. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak Ya, itulah tadi percakapan pasca observasi bersama dengan Ibu Farida dan juga Ibu pengajar praktik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. lahirkan profil pelajar Pancasila.